Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan pada buku tema 1, kebersamaan dalam keberagaman, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui indera pendengaran manusia. Nah, yang kedua, siswa dapat mengetahui kata sinonim dan juga kata antonim dalam bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, manusia itu memiliki beberapa indera, salah satunya itu indera pendengaran. Apakah kalian tahu indera pendengaran pada manusia? Nah, kalau kalian belum mengetahui, indera pendengaran pada manusia adalah telinga. Nah, kita akan membahas tentang indera pendengaran pada manusia. Coba kalian perhatikan pada penjelasan materi berikut ini. Indera pendengar manusia adalah telinga. Telinga manusia terdiri atas 3 bagian utama, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga luar meliputi daun telinga dan liang telinga. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan sebuah saluran yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut. Telinga dalam terdiri atas bagian yang menyerupai rumah siput, yang di dalamnya terdapat banyak sel saraf pendengaran. Sel-sel itu menuju otak dan alat keseimbangan yang berupa 3 buah saluran setengah lingkaran. Struktur telinga dapat dicermati pada gambar berikut. Bentuk daun telinga yang seperti corong sangat berguna untuk menangkap bunyi. Telinga dapat menangkap gelombang bunyi yang merambat melalui udara, air, dan benda padat. Mekanisme mendengar dapat digambarkan sebagai berikut. Getaran suara atau bunyi masuk ke liang telinga, menggetarkan gendang telinga, menggetarkan tulang pendengaran, getaran menuju saraf pendengaran, menuju pusat pendengaran, di otak terjadi proses mendengar. Saluran telinga mempunyai banyak kelenjar yang menghasilkan zat seperti lilin. Zat yang disebut serumen itu berguna untuk melindungi telinga dari gangguan dan infeksi kuman. Serumen akan menumpuk dalam liang telinga, mengering, dan akan keluar melalui lubang telinga dengan membawa bahan-bahan yang tertangkap olehnya, seperti debu dan partikel kecil lain. Kita dapat merawat telinga dengan membersihkan seminggu sekali. Kegiatan membersihkan telinga harus dilakukan secara hati-hati menggunakan cotton bud yang lembut. Jika berada di tempat bising, sebaiknya kita mengenakan penutup telinga agar fungsi pendengaran tidak terganggu. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan materi tentang indera pendengaran manusia. Nah, kalian bisa memutar ulang video ini untuk lebih memahami lagi penjelasan pada materi itu. Lalu, ketika kita mendengar, ketika dalam indera pendengaran itu, kita sering mendengar orang berbicara. Nah, orang berbicara itu ada berbagai kata-kata yang keluar dari mulutnya. Nah, ketika kita mendengar mereka berkata itu menggunakan bahasa Indonesia itu ada yang namanya kata antonim dan juga sinonim. Nah, sinonim itu artinya persamaan kata, sedangkan antonim itu lawan kata. Mari kita perhatikan dan simak penjelasan materi berikut ini. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki arti sama atau hampir sama. Ada 2 jenis sinonim sebagai berikut. Yang pertama, yang sama artinya, contoh sudah, telah, amat, sangat, sebab, karena, ketika, saat. Lalu yang kedua, sinonim yang hampir sama artinya, contohnya mati, meninggal, wafat, melihat, menonton, menatap.
membawa, menenteng, mengepit, besar, agung, raya. Nah, yang kedua itu antonim. Antonim kebalikan dari sinonim. Antonim adalah kata-kata yang berlawanan makna. Oleh sebab itu, antonim disebut juga lawan kata. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, berlawanan kembar. Kata berlawanan kembar hanya terbatas pada dua unsur. Contohnya, laki-laki, perempuan, putra, putri. Yang kedua, berlawanan bertingkat. Antara kata yang berlawanan masih ada tingkatnya. Yang tergolong berlawanan tingkat biasanya kata sifat. Contohnya, jauh, dekat, tinggi, rendah. Nah, yang ketiga, berlawanan kebalikan. Antara dua kata yang berantonim artinya berkebalikan. Biasanya diduduki oleh kata benda dan kata sifat. Contohnya, utara, selatan, ibu, bapak. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai materi antonim dan sinonim dalam bahasa Indonesia. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan dapat membedakan mana kata sinonim dan mana kata antonim. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.